Welcome to the night. Good afternoon, class. How are you? How are you feeling today? Are you sad? No? Are you happy? Yes? Okay. If you're happy, please give me for your smile to me. Good job. So, welcome to the next lesson with me. Okay, student, now I will ask you. Anyone knows about what descriptive text is? Anybody knows? Apa itu descriptive text? Ya, Gohan. Ya, benar sekali. Untuk mendeskripsikan benda. Ada lagi? Ya, benar. Untuk mendeskripsikan orang. Bisa juga. Kemudian satu lagi ada apa? Ya, mendeskripsikan tempat. Jadi, descriptive text is a text used to give detailed information or description about the particular object. The object that you learn in this material, it has people, things, and the historical buildings. And in this meeting, we are use of the flashcard for describing this is place. Jadi kalian nanti bakalan menulis tentang describing a place, people, and things in the paper. Apa aja sih yang perlu kalian describe-kan? Seperti contohnya misalkan ini historical background, historical buildings maksudnya. Kalian bisa mendeskripsikan ini bangunan apa, kemudian where is the lokasinya, what is the color, and what is the historical backgroundnya itu seperti apa. Begitu juga dengan yang people dan benda. Kalian harus menuliskannya, and then you will give to me dengan kriteria minimal setengah halaman. Lalu kalian akan dibentuk 3 kelompok, masing-masing each group there is 3 person, and each group will present it in front of class. Jadi kalian nanti akan maju di depan kelas untuk memberikan deskripsi kalian tentang ini yang nantinya bakal saya bagikan secara acak gitu. So, any question guys? No one? Okay, alright. So, langsung saja kelompok pertama maju. Alright. Semua sudah presentasi. Give applause for all of you guys. Your presentation is very good, very clearly. And so, in the next week, I will give you assignment to write this to descriptive text about around of you, and kalian bisa mengumpulkannya minggu depan. Begitu. Apakah ada pertanyaan?
is over. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini. And the student, don't forget to study, stay healthy, and see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Okay, are you good? You fine? Are you happy today? Okay, before we start our class today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Siapa saja yang tidak berangkat hari ini anak-anak? Oke, Satria, Irfan, Caca. Oke, good. 3 anak ya? Oke. Oke, good. In this very special occasion, Miss Zakia akan menjelaskan kepada kalian tentang sesuatu yang sudah biasa kalian lihat, tapi mungkin beberapa dari kalian tidak tahu apa itu ini. Oke. Sebelumnya Miss akan membagikan paper. Di sini ada beberapa paper, banyak sekali. Jadi semua dari kalian itu akan mendapatkan paper ini dan kalian akan Miss beri perintah untuk melihat dan mengamati serta menganalisis apa isi dari paper ini. Oke, dibagikan. Semua sudah dapat kertasnya? Oke, good. Jadi di dalam kertas ini itu ada sebuah teks yang luar biasa menariknya untuk kita bahas. Jadi setelah saya beri waktu untuk mengamati, ada yang tahu tidak ini itu jenis teks apa? Apa, ada yang tahu? Iya, tunjuk jari. Oke. Nina, apa? Oke, good, iklan. Pintar sekali. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iklan. Jadi apa itu iklan? Ada yang tahu iklan itu apa? Ada yang mau tunjuk jari? Oke, penawaran. Oke, bagus. Ada lagi? Oke. Jualan. Oke, bagus, pintar. Apa lagi? Oke, diskon. Oke, pintar. Oke, apa lagi? Ada yang punya pendapat lain? Oke, good. Di sini Miss Zakia akan menjelaskan kepada kalian tentang advertisement. Oke, let's right. Mungkin ada suatu hari nih kalian itu lagi asik-asik nonton YouTube, nonton TikTok, bahkan nonton TV nih, terus tiba-tiba ada iklan muncul nih gitu. Biasanya kalian tuh lihat iklan di mana? Di TV, ya. Oke, seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Oke, iklan itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu? Oke, pinter. Jadi iklan itu sebenarnya dibuat dan disebarkan untuk menarik perhatian. Perhatian dalam konteks perhatian itu apa? Perhatian orang lain untuk menawarkan sebuah produk seperti barang atau jasa bagi viewersnya. Oke, tahu viewers kan? Oke, viewers itu penontonnya agar mereka tertarik dengan barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, di sini kita bisa baca Maria's Cleaning Service, Apartment Home Office. Jadi Maria's Cleaning Service ini menawarkan sebuah cleaning seperti jasa cleaning, jasa kebersihan untuk apartemen, rumah, dan kantor. Nah, si Maria's Cleaning Service ini bisa memberikan service offer like kitchen. Nah, di sini tuh ada penawaran waktunya, ada one time, 1 hari, ada mingguan, ada 2 minggu, ada monthly, ada per bulannya. Nah, di sini tuh ada sebuah kata-kata yang menarik perhatian pelanggannya seperti "We'll do all dirty work for you." Kita akan membersihkan semuanya dengan bagus untuk kamu. Oke. Di sini juga ada diletakkan sebuah banyak sekali gambar seperti ini yang gunanya untuk apa? Untuk menarik perhatian viewersnya. Oke. Di sini juga harus diterapkan seperti alamat dan RSVP. Kalian sudah belajar kan apa itu RSVP? Nih, di sini ada contact center, kemudian ini Maria Marker. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya advertisement text ini adalah sebuah teks, picture, audio, video yang mempromosikan sebuah produk. Yang produk itu diiklankan dapat berupa barang dan jasa. Oke, advertisement, good service. Oke, nice. Tadi good and service, barang dan jasa. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu perbedaan barang dan jasa? Oke, tunjuk tangan. Oke, Nina.
Stand up. Oke, apa? Oke, barang adalah sesuatu yang berupa. Oke, sip. Jasa? Jasa adalah sesuatu yang tidak berupa. Oke, bisa. Lebih ke close untuk Dina. Oke. Tapi di sini Ibu akan sedikit menyangga ya. Jadi barang ini merupakan komoditas yang berbentuk produk yang siap dibeli oleh para pelanggannya dengan harga tertentu. Sedangkan jasa itu adalah layanan yang merupakan memberikan sesuatu fasilitas yang dapat dirasakan oleh pelanggannya. Jadi betul tadi yang dibilang Nina, barang itu adalah sesuatu yang berupa, sedangkan jasa itu tidak berupa tapi dapat dirasakan. Oke. All of you is get the information, okay? You understand? Okay, good. Now you would like to study about the kind of advertisement text. Kind text and picture. Lalu apa lagi? Audio. Okay, good. Apa lagi ya? Video. Great. Okay. Jadi di dalam advertisement ini mencakup 3 hal. Ada yang berbentuk teks atau gambar, kemudian ada yang berbentuk audio, dan ada yang berbentuk video. Jadi apa sih itu teks, audio, and video? Okay, part of you can explain that. Okay, teks. What is teks? Bentuk teks itu ada di dalam koran, di dalam brosur, dan ada juga yang di dalam baliho. Mungkin kalian itu pernah ya pergi ke sebuah kota, kemudian ada sebuah papan yang besar di sana. Biasanya ada di perempatan jalan. Nah, di situ biasanya ada sebuah iklan. Misal, UIN Saizu Purwokerto, kampus terbaik di Purwokerto. Ayo daftarkan diri kalian ke situ. Itu juga termasuk dalam advertisement text. Oke, contoh advertisement yang berbentuk audio, misal ada di dalam radio atau podcast. Misal nih, kita sedang mendengarkan sebuah podcast nih. Terus ada nih, mungkin dari kalian suka ya mendengarkan podcast ya. Anak-anak SMP nih, ada yang udah suka mendengarkan podcast? Oke, podcastnya Atta Halilintar ya biasanya ya. Mungkin ya di dalam podcast itu kadang si Bang Atta Halilintar ini mengiklankan sebuah produk. Misal, ini nih, inilah kaos AHA Atta Halilintar, ayo dibeli. Nah, itu juga termasuk di dalam iklan di dalam bentuk audio. Oke, sudah mengerti semuanya? Oke, kemudian selanjutnya adalah video. Iklan-iklan di dalam video, apa aja sih kan di dalam video? Contohnya adalah mungkin ketika kalian menonton YouTube ya, pasti kalian suka kan nonton YouTube kan? Oke, iyalah, pastilah. Generasi sekarang ini pasti gak jauh dari yang namanya gadget dan sosial media. Nah, di dalam YouTube itu mungkin kalian akan menemukan iklan. Mungkin ketika kalian nge-play sebuah video di YouTube, you can find iklan. Mungkin Traveloka. Disinilah tempatnya membeli tiket termurah, teraman, dan ternyaman. Mungkin seperti itu ya contohnya ya. Nah, itu adalah ketiga contoh dari kind of advertisement. Oke, next kita akan membahas suatu hal yang sangat penting di sini. Jadi kita akan membahas tentang aspek of advertisement text. Nah, ada apa saja sih aspek of advertisement text? Ada name of the product, description of the product, kemudian ada contact and details, kemudian ada juga catchy language. Nah, catchy language itu bahasa yang menarik. Tujuan dari kata-kata menarik ini untuk menarik perhatian pembacanya supaya mereka dapat tertarik dengan produk dan jasa yang diberikan. Sudah paham kan semuanya? Oke, good. Jadi kalau semuanya sudah paham, seperti biasanya, minggu depan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan minimal 10 vocabulary. 10 vocabulary ini akan dihafalkan di depan melalui satu-satu, sehingga di dalam bahasa Inggris kalian dapat menguasai vocabulary penting yang ada di dalam materi kalian. Oke, good. Semuanya sudah paham? Oke, let's close our class together with hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, semuanya sudah paham, semuanya good. Ibu undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Okay, good. Alhamdulillah, everything is good. Okay, we will study about expressing surprise. What is expressing surprise? Anyone knows?
Yes, good. Expressing surprise is an expression of someone when getting a surprise. For example, when someone got a present, so or heard good or bad news. Okay guys, watch the video for an example of expressing surprise. Really? Cool. That was unexpected. This really is such a nice surprise. Are you serious? You can't be serious! No way. You must be joking. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me! Look, I just can't believe it. What's going on? Is this a dream? Unbelievable. It can't be true. Could you excuse us for a second? Hey, Brandon. I want you to meet someone. This is my friend Lauren. Hi. Hi. Lauren's a ballet dancer. Really? Cool. Okay, really? Really is a common way to respond to some sort of light surprising thing. We use really as the quick way to show disbelief or amazement. It means like, is that real? Really? And the way that the boy used it here is he's surprised that the woman is a ballet dancer. About maids and the people that they work for living together in a rich neighborhood in America. Sure. What's going on? Why didn't you tell me you got a job with Mr. Spence? Well, it just happened. Why? I told you about us, right? How he and I Had a thing. Yeah, so? So I don't want you working for him. Why not? It makes me uncomfortable. I'm so sorry. I will help you find another job. I don't want another job. What exactly do you think is gonna happen if I clean for Spence? You won't just be cleaning for him. You will be living with him. Alone. Just the two of you. Are you serious? He is very vulnerable. And you are very pretty. Okay, are you serious? She's surprised at the idea that her friend has, and she's actually probably offended her friends. Does not like her working and living together with a guy. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.